Padahal pada saat kita mau melakukan otolisis, selain kita mau mengangkat jaringan mati, kita juga kondisinya harus melihat kira-kira ada nggak karakteristik lain yang membuat pasien ini nantinya setelah kita lakukan otolisis itu dia nggak nyaman misalnya gitu. Karena kondisi pasien dengan diabetes itu tulangnya sangat rentan untuk terjadi perubahan bentuk dan sekaligus dia rusak, makanya kita butuh untuk mengecek ronsen. Anjuran kita setelah di ronsen adalah menggunakan ABPI. Nah, ini penting banget untuk melihat kalau pasien datang dengan gejala diabetes, modelnya di kaki, terus kondisinya dia bengkak, disertai dengan nyeri, ini harus dilakukan. Ya, jadi nggak semata-mata kondisinya teman-teman, udah nih rawat aja, nanti otolisi juga hilang. Tidak, itu tidak boleh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya ya? Semoga semuanya sehat walafiat di kesempatan siang hari ini. Ya, saya mau nyapa dulu. Sehat Bapak Ibu? Ini Bu Epi Ya, doang yang sehat. ini, yang lain gimana nih? Ya, oke. Yap, oke. Teman-teman sekalian, jadi hari ini kita akan mereview kasus kemarin. Jadi kasus kemarin yang saya sempat sharing tentang bagaimana mengasesmen pasien yang kondisinya nanti akan kita lakukan pemeriksaan dan selanjutnya kita mau memberikan metode debridement. Dan kemarin saya sudah sharing ke teman-teman sekalian apa saja yang dicek dan bagaimana kondisinya. Nah, sekarang hasil dari apa namanya tindakan otolisis debridement tersebut itu memiliki hasil beberapa karakteristik dan kondisi ini itu sering terjadi. Nah, sehingga ketika teman-teman kondisinya ketemu luka-luka dengan diabetes, ada kebutuhan kita untuk melakukan pemeriksaan diagnostik dalam proses perawatan. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan coba lihat bagaimana sih sebenarnya perawatan dan pemeriksaan diagnostik kalau seandainya pasien pertama sekali itu nggak bisa kita apa-apain karena dia kondisinya baru datang pertama kali, nggak mungkin kita lakukan ABPI, misalnya pasiennya juga kalau melakukan ABPI nggak cukup uangnya kayak gitu, jadi kita hanya cukup untuk melakukan proses autolisis debridement. Nah, setelah tindakan tersebut, teman-teman sekalian, autolisis itu dibuka ini hasil kemarin ya. Dibuka di dalamnya tadi pada mulai terbuka semuanya. Kemudian ada jaringan-jaringan yang sudah mulai terjadi lisis dan kondisinya bisa kita lihat ukuran lukanya 7 kali 8 cm. Jadi agak lumayan besar nih. Nah, tetapi dalam proses ini yang kita lihat adalah proses kedalaman yang terjadi itu sampai terkena tendon dan tulang disertai dengan proses pembengkakan. Nah, ini menjadi salah satu karakteristik yang teman-teman harus lihat secara mendetail pada saat teman-teman melakukan proses kegiatan perawatan pada pasien dengan diabetic foot ulcer. Terkadang pasien-pasien dengan diabetic foot ulcer itu dia tidak terjadi nyeri atau biasanya dia neuropatik ya teman-teman sekalian sehingga gampang. Tapi kalau karakteristik yang ini nih timbul nyeri. Nah, sehingga ketika pasien datang setelah kita otolisis, kemudian dia timbul nyeri, teman-teman sekalian, disertai ada edema, kemudian terjadi nekrosis, dan terlihat dia sampai ke bagian tendon dan tulang, ini bisa menjadi salah satu karakteristik yang harus kita waspadai. Ya, gitu tuh. Karena biasanya ketika teman-teman ketemu pasien kayak gini nih, biasanya tuh ya udah kadang-kadang loh kenapa ya nih kondisinya kok nyeri ya? Ya udahlah otolisis lagi aja kayak gitu. Padahal pada saat kita mau melakukan otolisis, selain kita mau mengangkat jaringan mati, kita juga kondisinya harus melihat kira-kira ada nggak karakteristik lain yang membuat pasien ini nantinya setelah kita lakukan otolisis itu dia nggak nyaman misalnya gitu. Nah ini terapi sebelumnya digunakan metcofazin reguler teman-teman sekalian dan kasa dan crependides ya. Nah, jadi setelah kita diskusi kemarin, karena dia hanya menggunakan metcofazin reguler, kita minta untuk ditambahkan salah satunya antimikrobial dressing jenis yang diberikan kemarin seperti Cadexomer iodine, kemudian setelah itu diganti dengan metcofazin silver. Nah,
Jadi karakteristik nyeri ini ya teman-teman sekalian itu perlu banget untuk ditindaklanjuti. Kira-kira pasiennya kenapa kok bisa nyeri? Karena salah satu permasalahan pasien-pasien dengan munculnya peripheral arterial disease ya itu biasanya karakteristiknya adalah dia nyeri kayak gitu. Jadi hati-hati besok pada saat melakukan perawatan. Kemudian akan mempersulit kita pada saat melakukan metode debridement. Kayak gitu tuh. Biasanya akan lebih fokus ke sini ke otolisis saja, tapi debridement yang lain itu akan sulit. Kebutuhan kita di sesi ini adalah untuk melihat kira-kira kalau seandainya pasien nyeri, gimana caranya metode debridement tadi bisa kita mix method. Jadi ada beberapa metode yang kita lakuin. Salah satunya adalah mechanical debridement kayak gitu. Udah kita otolisis. Kenapa? Karena kebutuhan kita pasti kan teman-teman mau mempercepat tadi penyembuhan. Kalau otolisis terus-terus bisa cepet nggak? Pasti nggak bisa cepet gitu ya. Makanya kita butuh banget untuk melihat. Nah, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah untuk melihat kalau pasien itu sampai dia rusaknya tendon, ada tulang. Ya, pertimbangan klinis biasanya yang sering terjadi pada pasien luka tungkai bawah kayak gini. Ini kan kondisinya di kaki ya. Beda di tangan, beda nanti kondisinya di bahu dan yang lainnya. Kalau seandainya pasiennya dengan nyeri, nah ini, sorry, yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan ronsen, teman-teman. Ini penting. Kenapa penting? Karena ronsen ini nanti akan menggambarkan beberapa ciri khas dari kondisi luka yang kita tanganin, kayak gitu. Kenapa? Karena nyeri itu bisa diakibatkan karena adanya muncul fraktur. Kenapa? Karena ini kan kondisinya kita nggak tahu nih. Di awal pada saat dia datang itu sempat terjadi proses trauma atau kondisinya dia terbentur teman-teman sekalian di kaki ini. Sehingga kita harus ngelihat karena kondisi pasien dengan diabetes itu tulangnya sangat rentan untuk terjadi perubahan bentuk dan sekaligus dia rusak. Makanya kita butuh untuk mengecek ronsen. Selain itu, di ronsen ini kita juga akan melihat selain ada fraktur, kita juga melihat ada nggak akumulasi cairan. Karena salah satu yang terjadi pada pasien-pasien yang kondisinya dia infeksi, ya, khususnya pasien-pasien dengan diabetes, akumulasi cairan yang di dalam yang tidak bisa keluar itu biasanya akan menyebabkan edema dan disertai dengan kondisi nyeri. Nah, itu juga harus betul-betul kita cek. Ya, dengan ronsen, kita bisa nanti melihat salah satunya di mana letak cairan tersebut, sehingga pada saat teman-teman melakukan debridement, nanti akan mudah untuk angkat dan evakuasi cairan tersebut. Dan ronsen ini juga melihat apakah kondisi ini terjadi infeksinya sampai ke tulang atau tidak. Nah, ini penting sekali. Atau biasanya kita lakukan ronsen ini itu untuk melihat biasanya dasar awal saja. Untuk apakah ada terjadi proses daripada osteomilitisnya. Nah, ini penting ya. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, dari identifikasi ini juga kita lihat akumulasi cairan tadi biasanya akan kita lihat dia di bagian mana, tadi seperti saya sudah jelaskan. Dan yang terakhir kita penting banget untuk melihat ada nggak salah satunya itu pasien dengan terjadinya trombus atau PAD. Nah, biasanya selain kondisinya kita suruh ronsen, kita butuh untuk ABPI. Nah, kemarin anjuran kita setelah di ronsen adalah menggunakan ABPI. Nah, ini penting banget untuk melihat kalau pasien datang dengan gejala diabetes, modelnya di kaki, terus kondisinya dia bengkak, disertai dengan nyeri, ini harus dilakukan. Ya, jadi nggak semata-mata kondisinya teman-teman, udah nih rawat aja, nanti otolisis juga hilang. Tidak, itu tidak boleh. Kenapa? Karena inilah di sini menentukan kita bagaimana cara untuk mempercepat penyelesaian pasien terhadap permasalahan yang muncul. Karena kalau seandainya biasanya harus kita rujuk atau kita butuh kolaborasi. Nah, ini penting banget nih. Kalau seandainya besok teman-teman ngenanganin pasien dengan permasalahan diabetes, nyeri, bengkak, kondisinya di kaki. Ya, ini penting untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan sekali-kali biarin atau diabaikan ya kasus-kasus pasien dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi setelah di ronsen teman-teman, alhamdulillah hasil dari lateral, kemudian atas, kemudian samping ya, kemudian bagian bawahnya itu tidak terjadi yang namanya fraktur. Jadi jointnya semua kondisinya bagus. Kita bisa ngelihat ya join-join di bagian tulangnya itu tidak ada terjadi perubahan sama sekali, jadi bentuknya intact, jadi dia masih sesuai dengan tempatnya.
ya. Kemudian strukturnya tidak ada yang terjadi perenggangan. Ini kita bisa ngelihat nih strukturnya. Masih bagus dia. Kecuali pada saat di ronsen itu ada kondisinya yang eh, agak jauh, agak menjauh ya. Biasanya kemungkinan besar itu bisa terjadi eh, pergeseran, dislokasi, atau bahkan kondisi kita terjadi lihat adanya terjadinya retakan. Kalau kondisi ini strukturnya bagus, teman-teman sekalian. Sehingga nyeri yang terjadi ini bisa diobati hanya dengan pemberian obat anti nyeri. Cukup, nggak perlu kondisinya yang lain-lain. Kayak gitu tuh. Jadi teman-teman sekalian itu eh, nggak nggak ini nih, maksudnya nggak pusing nanti. Oh nyeri ini dan penjelasan ke pasien jelas bahwa tindakan yang kita lakukan saat ini nyeri karena memang kondisinya terjadi pembekakan aja dan ini kebutuhannya kita turunkan dengan pemberian autolisis debridement. Gitu teman-teman sekalian. Ya, jadi ini kita lihat dari kelima karakteristik tadi itu nggak ada di kondisi kaki ini dan dia kondisinya normal ya. Ini dia yang kita bisa ngelihat dari pemeriksaan penunjangnya. Nah, maka dari itu anjuran saya untuk kasus ini dilanjutkan untuk yang namanya pemberian metcovazin. Nah, ini pemberian metcovazin secara lanjut diberikan teman-teman sekalian. Cuman karakteristik yang kondisinya agak sedikit saya agak kemarin komen adalah ini di bagian pemberian metcovazin. Harusnya besok-besok teman-teman kalau misalnya pakai metcovazin tutup semuanya kayak gitu tuh. Nah kemarin ini alasannya adalah metcovazinnya belinya cuma satu tub Pak. Jadi gak banyak gitu Ibu sekalian ya. Jadi dia order lagi dan kondisinya baru digunakan sesuai dengan anjuran ya. Nah ini teman-teman sekalian dia lakukan tetap otolisis dan untuk nyerinya teman-teman itu bisa memberikan salah satunya yang paling bisa direkomendasikan oleh perawat ya, itu menggunakan parastamol. Ya, itu pasiennya menggunakan parastamol dan ditambahkan dengan ibuprofen. Jadi biasanya tuh teman-teman tuh mengasih obat anti nyeri, kemudian nanti kalau di sela-sela ada nyeri boleh ditambahkan si parastamolnya. Nah, ini pasiennya diberikan untuk meredakan nyeri. Untuk bengkaknya kita turunkan dengan menggunakan otolisis debridement. Tetap kita otolisis sampai dia kondisinya turun. Nah, ini beberapa teknik ya yang mungkin teman-teman bisa lihat pada saat pengaplikasian. Nah, paling penting besok kalau seandainya untuk melakukan otolisis di bagian ini ya, ini kalau bisa dia agak dibanyakin di bagian yang dalam karena tujuannya kita mau melihat dasar luka dan mempercepat proses pemisahan jaringan sehat dengan jaringan mati kayak gitu tuh. Jadi diperbanyak saja ya, disertai nanti setelah dia kondisinya dilakukan debridement, ini kita berikan lanjut dengan menggunakan si metcovazin tadi. Oke, kemudian ditutup ya, teman-teman sekalian. Nah, ini beberapa hasilnya teman-teman kita lihat. Ini kunjungan ketiga berarti. Nah, ini kunjungan ketiga. Saya minta setiap kali kunjungan tolong divideoin biar teman-teman yang lain kondisinya apa namanya kelihatan. Nah, kita lihat progresnya. Kalau di otolisis, ini modelnya kayak gini nih, udah dicuci. Jadi bagian kemarin yang kondisinya tuh sudah mulai ada yang apa jaring kita berikan si metcovazin agak banyak di sana, dia kondisinya akan mudah untuk luruh teman-teman sekalian dan mudah untuk melakukan mechanical debridement. Disertai jangan lupa besok kalau seandainya mau melakukan tindakan, kalau pasiennya nyeri, 1 jam sebelum melakukan tindakan berikan obat anti nyeri. Boleh parastamol diberikan, boleh. Kayak gitu tuh. Ini progres yang selanjutnya ya, progres yang keempat nih kita bisa lihat. Ini kondisinya ya. Sudah mulai ada granulasi, tetapi memang pasien ini intens nyerinya masih terjadi karena memang bagian pembekakan. Rupanya di rumah karena proses dia nyeri di teman-teman nggak berani ngelakuin pergerakan gitu tuh. Akhirnya kita ajarkan bagaimana cara untuk melakukan proses pergerakan kaki agar sirkulasinya tadi bagus gitu tuh. Nah, akhirnya di rehab nih sama teman-teman caranya dengan diajarkan bagaimana cara dia kondisinya untuk menggerakkan kaki sebelum dibalut disuruh gerakin dulu kakinya, kemudian kondisinya kakinya di apa namanya pada saat dia berjalan ada beberapa tumpuan yang kondisinya jangan dilakukan di bagian kaki yang sakit tapi kaki yang sehat yang dilakukan tumpuan dan pergerakan yang dilakukan itu caranya dengan namanya
Burger Allen exercise. Nah, itu tuh teman-teman sekalian yang dilakukan. Jadi 15 menit sekali dinaikin, kemudian diturunin, kemudian digerakin kakinya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan sirkulasi secara baik. Nah, setelah dilakukan kegiatan tersebut, setelah 3 hari, teman-teman sekalian, ini hasil selanjutnya. Nah, kita lihat progresnya ya, bagian-bagian tendonnya, bagian-bagian granulasinya sudah mencerminkan bahwa ini granulasi yang sehat. Jadi granulasi yang sehat itu selain kondisinya merah, teman-teman sekalian, juga dia kondisinya itu terjadi granulasi yang banyak banget jonjotnya. Semakin banyak dia granulasi yang jonjotnya keluar, semakin baik. Dan di situ teman-teman hanya butuh mempertahankan kelembabannya saja. Hanya butuh itu saja. Nggak usah lakuin yang aneh-aneh. Dan kegiatan selanjutnya adalah menurunkan kondisi infeksi, sorry, maksud saya kondisi bakteri, ya, seperti kayak biofilm. Tinggal di manajemen aja biofilmnya. Lakuin lagi untuk kelembaban sampai kondisinya tumbuh epitelisasi secara baik. Di sini kita bisa ngelihat epitelisasinya mulai utuh nih. Mulai kelihatan progresnya, mulai ada, dan kondisi luka yang tadinya growong dalam itu mulai terisi dengan baik, disertai kondisi eh, sekitar lukanya ya, warna kulitnya sudah mulai normal. Nah, jadi besok kalau seandainya ada muncul masalah pasien dengan nyeri, kekakuan, dan yang lainnya, tips tadi yang mungkin saya sudah bisa sharing ke teman-teman itu bisa dianjurin ke pasiennya. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, ini beberapa progres yang bisa kita lihat ya, epitelisasinya mulai berjalan, mulai penuh. Dan ini teman-teman sekalian, progres terakhir dari apa namanya perawatan lukanya. Jadi sekarang kita lagi maintaining bagaimana caranya epitelisasinya itu cepat untuk nutup. Gitu tuh. Di sini udah kita lihat ya, epitelisasinya mulai banyak sekali sehingga progres epitelisasinya tadi tuh bisa menutup dengan baik tanpa menimbulkan salah satunya adalah problem hipergranulasi atau keloid. Nah, ini nih, ini penting banget untuk teman-teman betul-betul maintenance bagaimana caranya agar tidak terjadi keloid. Karena apa? Karena ini udah mulai mulai muncul nih hiper-hiper di bagian-bagian ini. Nah, ini kalau nggak dikontrol, nanti hasil akhirnya akan muncul keloid, sehingga jelek nanti kakinya. Nah, ini sekarang kita lagi maintain gimana caranya untuk mempercepat epitelisasi. Berarti sekitar 2 minggu lagi, ini bagaimana caranya bisa nutup si epitelisasinya. Nah, ini teman-teman sekalian, progres yang kita bisa lihat dari tindakan kemarin dalam perawatan luka untuk pasien dengan permasalahan diabetes disertai dengan nyeri dan pemeriksaan penunjangnya. Oke, itu dia Bu Epi dari kasus yang saya share hari ini untuk teman-teman sekalian. Oke, nah ini tadi saya baru lihat ternyata ini kasusnya waktu itu dari tanggal 5 Maret ya Pak. Jadi kurang lebih udah sekitar 7 mingguan ya Pak. 7 mingguan, Betul, betul, tapi betul. granulasinya ini udah mantep banget. Pertama, yang kedua epitalisasinya udah berjalan. Jadi memang kalau dilihat secara timeline waktu gitu ya Pak, ini udah sesuai banget gitu ya. Sehingga mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa perawatan yang diberikan ini jos banget, mantep banget gitu ya. Dari mulai Enggak. dari segi pemilihan dressingnya, terus kemudian pemeriksaan dari sejak awalnya gitu ya Pak ya. Keren Ya. banget kasusnya Pak. Nah ini ada yang bertanya Pak di dalam kolom chat tadi dari Pak Agusran, apakah boleh ditambahkan Kutimet di undermining? Kutimet sordah. Oke. Gini, pertanyaannya adalah berkaitan dengan Kutimed. Bapak butuhnya mau ngapain ini? Kalau mau Kutimed itu bapaknya butuhnya mau apa? Karena begini, kebutuhan yang mau kita lakukan pada kasus-kasus pasien dengan kondisi seperti ini, itu kan kita butuhnya untuk mempercepat. Jadi saya nggak kasih tuh dressing yang memperberat sel untuk tumbuh. Karena kalau kita sumpel-sumpel, Pak, bagian yang kondisinya rata, kecuali undermining ya, yang kondisinya jauh, kita butuh untuk apa namanya nangkep bakteri-bakteri yang di dalam. Kalau bakteri yang di dalam boleh kasih Kutimed, silahkan aja. Kayak gitu. Cuman kalau kayak gini rata kayak gini, saya tuh butuh untuk cepat dia. Jadi jangan sampai ada dressing yang membebani untuk si granulasinya tumbuh gitu ceritanya. Makanya kalau dari saya ya anjurannya kalau misalnya kasus-kasus rata kayak gini nih,
mau mempercepat, dia nggak lama-lama, saya nggak kasih apa dressing-dressing yang memperberat apa tumbuhnya si granulasi. Karena kita butuh untuk cepat. Makanya inilah hasilnya gitu tuh. Kita cek tadi bagaimana bentuk granulasinya, kemudian kita butuh. Makanya kenapa saya bilang perawat luka itu memang butuh untuk membentuk setting si lukanya. Kamu mau kayak mana lukanya? Gitu tuh. Makanya mungkin di sesi ini kalau ditanya seperti itu, saya nggak naruh itu. Bukan kondisinya boleh atau tidak. Kondisinya kalau di under meaningnya dalam, silahkan. Tapi kalau di under meaningnya cuman, maksudnya ini bukan under meaning ya. Maksudnya dia dalam doang. Kita butuh untuk dia naik granulasinya. Makanya nggak ada kondisi dressing yang memperberat dia untuk tumbuh. Itu sih Pak, kalau dari saya. Kalau under meaning Bapak mau kasih, monggo aja, nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, ternuhun Pak Kana untuk jawaban yang mantap. Ini saya buka satu eh, Q&A session. Jadi buat Bapak Ibu yang mau em, unmute atau mau ngobrol langsung nih sama Pak Kana, maka saya persilakan. Boleh raise hand ya. Boleh, silakan. Silahkan, silahkan. Sesuai dengan kebutuhan, Bang. Iya, betul. Jadi harus kasih sesuai dengan kebutuhan. Dan kita-kita juga harus pintar ngelihat bagaimana karakteristik yang terjadi pada si lukanya. Jadi jangan sampai ngasih dressing overlapping. Gitu loh maksudnya. Yang nggak butuh jangan dikasih. Yang menghambat jangan dikasih gitu. Berikan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu tuh dia. Ya, Betul. siapa? Ada yang mau nanya langsung? Oh, Bang Fahmi. Sama-sama Pak Agus, Pak Baik, Agusran. izin Pak, sedikit Pak, karena ini Ya, kan gimana Bang? melihat basic ini Pak, eh, agak agak di luar dari ini sih. Kan ada produk baru sih dari Kalbe juga untuk penggunaan skrotum yang asal dari stem cell itu gimana itu Mas? Yang dia pial Injek itu Pak. diinjeksikan Injek harganya itu. 900.000. Iya, In- 900.000 harganya itu. Itu efektif tidak ke luka? No, no, no. Pertanyaan aku adalah itu injek kan? Iya, itu injek sih, injek. Dan Oke. dan ada juga yang ditopikalkan sih. Itulah kan ada juga pelatihan itu. Kemarin dapat kabar dari teman, itu Hmm. ada juga pelatihannya. Ah, itu Hmm. kira-kira efektif enggak itu? Kan Mas, kalau stem cell ini kan berdasarkan dari stem cell kan skrotum itu kan Mas. Hmm. Itu kan kita nggak tahu dari mana kan gitu. Nah, itu yang terbaru sih, update terbaru katanya bisa. Cuma masih ragu sih kalau saya sih Mas. Kalau saya ditanya untuk kebutuhan itu, tidak ada salahnya teman-teman untuk belajar. Karena kebutuhan di kita ya untuk saat ini harus mengenal bahan balutan. Jadi Ya, belajar aja gitu. Cuman permasalahannya terkait tentang dia efektif atau tidak, itu memang kita butuh uji coba. Jadi gini, yang aku baca, untuk kebutuhan stem cell itu biasanya rata-rata digunakan untuk beberapa kasus-kasus yang kondisinya agak susah untuk tumbuh. Misalnya pasien-pasien dengan difficulty wound healing itu kayak epibol. Kemudian pasien-pasien dengan apa namanya satu lagi frozen. Kemudian pasien-pasien dengan kondisi gangguan vaskuler yang vaskulernya mungkin rapuh sekali. Nah, biasanya beberapa stem cell itu memang diberikan kayak gitu tuh. Tujuannya untuk memperkuat struktur pertumbuhan si granulasi tadi kayak gitu tuh. Yang aku lihat beberapa jurnal seperti kayak meta-analisis juga mereka ngomongin terkait dengan percepatan itu sebenarnya memang dibutuhkan gitu tuh. Jadi memang beberapa kasus tapi ya tadi balik lagi di tempat kita kan pasti butuh money and iya. how long, how fast, berapa cepat sih kondisinya dikasih itu. Gitu tuh. Jadi kalau seandainya teman-teman kondisinya memang bisa beli, bisa mencoba, nanti tinggal dilihat kira-kira cepat atau enggak. Karena kalau misal dibilang efektif atau tidak, rata-rata di dunia luar itu stem cell udah gunain.
Jadi balik lagi ke proses penggunaannya tadi, mau di mana kita mau pakai kayak gitu tuh. Gitu Bang Wahid. Ya Mas, makasih Mas. Oke. Ya, jadi teknologi Assalamualaikum. inovasi itu pasti selalu berkembang ya Pak Kana ya. Betul, betul. Mungkin yang harus jadi pertimbangan adalah ya tadi ya the purchase power daripada patient, karena untuk melakukan perawatan luka itu bukan soal teknologi apa yang bisa kita gunakan, teknologi tercanggih yang bisa kita gunakan, tapi juga bagaimana kemampuan pasien dan kesejahteraan pasien. Tuh. Kalau pasien lu kasih itu besok nggak makan ya jangan lu kasih. Nggak produktif dia, nggak sehat juga. Ingat loh, salah satu pemilihan gini ya, ini teman-teman harus benar-benar cantumkan di kepalanya nih. Salah satu syarat pemilihan balutan yang ideal, dia harus meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Itu salah satunya, Mas ya. ya. Jadi jangan hilangkan karakteristik itu. Itu yang paling salah satu yang harus kita lihat. Like that. Betul Bapak Ibu semuanya yang lagi meneng-menengai, coba dibuka nih Pak Budi, Pak Satonyon kemana nih? Oke, hari ini seru banget ya untuk diskusinya bersama Pak Kana ya, karena kita bisa lihat bagaimana progres perawatan luka yang sesuai dengan timeline ya, dengan pemilihan dressing yang cukup apik ya. Tadi saya lihat adalah penggunaan metcopazin reguler. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu semuanya gitu ya, bahwa sebenarnya nih ya, merawat luka itu hal yang simple ya Pak Kana kalau bisa dibilang ya. Jadi dengan dressing yang affordable, dengan bahan balutan yang sebenarnya teknologi itu perlu gitu ya, tapi balik lagi kalau memang bisa dilakukan dengan cara yang simple dan mudah dengan hasil yang memang memuaskan, maka kita bisa manfaatkan hal tersebut. Beda hal kalau misalnya pasien Bapak Ibu adalah ratu, raja, pangeran gitu ya, itu silahkan dipakai teknologi-teknologi yang canggih sehingga mungkin bisa lebih mempercepat proses penyembuhan luka. Oke, Right. terima kasih banyak Pak Kana sudah sehari ini sudah bersedia untuk berdiskusi kembali. Dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini masih semangat terus ya, kita sama-sama belajar gitu ya. Sama-sama kita saling berdiskusi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada punya banyak kasus yang mungkin nggak dirasakan oleh kami di Bogor gitu ya. Nanti kita bisa saling sharing terus-menerus. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan tentu masih bersama dengan Nurse Kana Fajar. Jadi jangan sampai telat, jangan sampai lupa lagi setiap jam 1 di hari Rabu. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau konsul kirim videonya biar enak diskusinya ya. Baik, Pak. Ya, thank you. Bye.